Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hi students, how are you doing there? I hope all of you are doing good. Now we will study about should and obligation. Let's start from the first one, should. Harus. What is should? Should is used to talk about obligation, things that are necessary to do, or to give suggestion or advice about things that are a good idea to do. Jadi should itu adalah digunakan untuk mengatakan harus kan, artinya jadi digunakan untuk mengatakan sesuatu yang harus dilakukan atau kewajiban, sesuatu yang perlu untuk dilakukan, atau untuk memberikan saran, suggestion, atau advice, nasihat. Yang tentunya itu adalah good idea, ide yang sangat bagus gitu ya. Okay, we will study the use of should, penggunaan kata should. Yang pertama, the first one itu should plus verb 1, then should be plus verb ing, and the last should have plus verb 3. Let's start from the first one, should plus verb 1. It is to talk about future obligation or advice. The time of doing is often really matter. We are just obligated or advised to do it. Jadi, should plus verb 1 itu digunakan untuk menyatakan kegiatan apa yang harus dilakukan di masa yang akan datang. Look at the example, contohnya itu ada you should visit your grandparents tomorrow. Kamu seharusnya mengunjungi kakek nenekmu besok. Should plus verb 1. Should verbnya adalah visit, verb 1 ya. Hanya verb 1, tidak boleh ditambahin apapun. Then contoh yang kedua, yang negatif itu ada we shouldn't disturb her tomorrow. Kita seharusnya tidak mengganggu dia besok. Shouldn't, lalu plus verbnya adalah disturb. Next, should be plus verb ing. It is to talk about present obligation that needs to be done at the moment. Kalau verb ing yang ini digunakan untuk menyatakan keharusan yang harus dilakukan pada saat itu juga. It may also be used to express prediction, probability, or what is likely. Jadi ini juga bisa digunakan untuk mengekspresikan prediksi atau kemungkinan, gitu ya. Contohnya, they should be learning English now. Mereka seharusnya sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Kenapa kita beri kata sedang? Karena ada kata be sama verb ing. Should be, terus verbnya itu adalah learn, tambah ing menjadi learning. They should be learning English now. Untuk negatifnya, she shouldn't be cleaning now. Dia seharusnya tidak sedang membersihkan ruangan. Shouldn't be clean plus verb ing jadi cleaning. She shouldn't be cleaning the room. Okay, the last, yang terakhir ada should have plus verb 3. It is to talk about past obligation. Kalau should have plus verb 3 itu untuk menyatakan keharusan yang dilakukan pada masa yang lalu. It may also express regret due to the failure to do the obligate or needed action or activity. Jadi ini juga bisa digunakan untuk mengekspresikan regret, penyesalan, yang berhubungan dengan failure, kegagalan yang sudah terjadi di masa lalu, gitu ya. Contohnya, I should have done my homework first. Aku seharusnya sudah mengerjakan PR-ku dulu. Berarti kan dia menyesal. Artinya dia belum mengerjakan PR-nya. Should have plus done. Dan dari kata do. Do, verb 2-nya did, verb 3-nya done. Jadi kalimatnya menjadi I should have done my homework first. Yang negatif, I shouldn't have called him if I need any help. Aku seharusnya tidak menelpon dia jika aku butuh bantuan. Jadi dia menyesal sudah menelpon dia ketika dia membutuhkan
bantuan gitu kan. I shouldn't have called, dari kata call menjadi called. Oke, itu tadi materi tentang penggunaan should. Let's practice together. Oke, ini kita tinggal pilih saja which one is correct, yang mana yang betul ya. The words in the bracket itu, kata-kata dalam kurung itu. Let's start from number 1. You should work harder to build a big house. Karena itu hanya should, berarti otomatis jawabannya adalah verb 1. Jadi jawabannya adalah work ya. You should work harder to build a big house. Kamu seharusnya bekerja lebih keras untuk membangun sebuah rumah yang besar. Lalu ada she should be eating her lunch. Should be, ada be berarti menggunakan verb ing, eating. Menjadi she should be eating her lunch. Dia seharusnya sedang makan siang gitu ya. Next, I had a test this morning, but I didn't do well. Aku ada tes pagi ini, tapi aku tidak bisa mengerjakan dengan baik. I should have studying last night. Ada kata should have, berarti itu sudah kemarin ya pas ya. Jadi jawabannya adalah verb 3, study. Kalimatnya menjadi I should have studied last night. Next, my back hurts. I should not have carried that heavy bag. Punggungku terluka. Aku seharusnya tidak membawa tas yang berat itu. Karena should not have, jadi jawabannya adalah verb 3, carried. Kalimatnya menjadi my back hurt. I should not have carried that heavy bag. Next, you shouldn't be been late. Karena itu hanya shouldn't, nggak ada be, nggak ada have, jadi diikuti verb 1. Karena nggak ada verbnya, jadi diikuti be. Ini ya, be. Kalimatnya menjadi you shouldn't be late. Next, you shouldn't be walking along the street without wearing a jacket. Karena ada shouldn't be, ada be, berarti verbnya menggunakan verb ing. Kalimatnya menjadi you shouldn't be walking along the street without wearing a jacket. Kamu seharusnya tidak sedang berjalan sepanjang jalan tanpa menggunakan jaket. The last, you shouldn't have been so selfish. Karena itu ada shouldn't have, jadi diikuti bentuk yang ketiga yaitu been, menjadi you shouldn't have been so selfish. Itu ya, itu tadi penggunaan should. Yang kedua adalah obligation. Obligation is an act of course of action to which a person is morally or legally bound. Simply speaking, it is our duty or something we have to do. Jadi obligation itu intinya sesuatu yang harus kita lakukan, namanya obligation. Here's to asking and stating obligation. Untuk menanyakan dan menyatakan obligation ya, obligasi. Kita bisa menggunakan beberapa ekspresi untuk asking, menanyakan obligation. Contohnya, what should I do? Apa yang harus aku lakukan? What do I have to do? What must we do? What are we out to do? Intinya sama semuanya, artinya apa yang seharusnya saya lakukan. Lalu untuk menjawabnya, kita bisa menggunakan kata you should, you have to, we must, we ought to, and etc. Now look at this dialogue. Hi, what happened to you? It's fine, I just lost my phone. What? Are you sure you lost it there? Yeah, positive. What should I do? What should I do? Ini adalah asking obligation, menanyakan apa yang harus dilakukan. What should I do? Apa yang harus aku lakukan? Well, you should report to the school.
Ini adalah contoh dari stating obligation, memberikan pernyataan obligation. Kamu seharusnya melaporkannya ke sekolah. I did. Oh, okay. Then you should contact Apple Store to block your number and track it down. Ini juga memberikan obligasi ya. Then you should contact Apple Store. Kamu seharusnya juga menghubungi Apple Store untuk memblok nomor dan men-tracknya. Okay, but is it really possible for it now? Yes, another one. You shouldn't be doing nothing now. Do it now then. Ini juga ada you shouldn't be doing nothing now. Ini juga obligation statement. Kamu seharusnya tidak melakukan apapun sekarang. Thanks, Mom. Oke. Jadi ini adalah contoh penggunaan obligation dalam sebuah dialog. Okay, now let's practice. Okay. So, look at the first sentence. I'm really tired. What should I do? Saya benar-benar lelah. Apa yang harus saya lakukan? What should I do? Ini berarti present ya. Should I do? Should plus verb 1. Apa yang harus saya lakukan? Karena lelah berarti misalkan saja kamu seharusnya beristirahat. Berarti in English, you should take a rest. You should take a rest. Setelah should ada kata take verb 1. Okay, number 2. The class will start in 5 minutes. What should I be doing now? Kelas akan mulai 5 menit lagi. Gitu kan? What should I be doing? Ada kata doing ing. Berarti ini menggunakan jawabannya nanti menggunakan should be plus verb ing. What should I be doing? Apa yang seharusnya sedang saya lakukan sekarang? Karena 5 menit lagi mulai berarti seharusnya kamu berlari ke kelas. Jadi contoh jawabannya bisa seperti ini. You should be running to your class. The third one, yang ketiga, I got a low score on math. What should I have done? Saya got berarti kan itu verb 2 ya, berarti sudah kejadian yang lalu. Saya mendapatkan nilai yang buruk dalam matematika. What should I have done? Apa yang seharusnya saya lakukan? Should have done. Berarti nanti jawabannya juga harus menggunakan should have verb 3. Contohnya, kamu seharusnya belajar dengan keras. Kamu seharusnya sudah belajar dengan keras. In English, you should have studied hard. You should have studied hard. Okay, the last one. My laptop is broke. What should I do? Laptopku rusak, gitu ya. Apa yang harus aku lakukan? Should I do? Ini juga should plus verb 1. Contohnya, misalkan kamu harus membawanya ke tempat service gitu ya. Berarti jawabannya menjadi you should bring it into the service center. Oke, itu tadi adalah materi tentang should and obligation. If you have any question, you can ask me. Okay? Thank you for your attention. Goodbye. See you next time. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.